Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja pelajaran hari ini. Materi kita masih sama, TPS Wacana. Seperti biasa, silahkan dilihat dulu nanti soalnya, baru sama-sama kita cari jawabannya. Oke, sebentar ya, saya hiddenkan ini dulu supaya lebih jelas. Oke. Terlihat jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Silakan di screenshot soalnya. Nanti kita akan kembali ke teks. Di sini berarti fokus kita paragraf kedua. Silakan. Kalau udah, bilang udah ya, Nak? Udah, Pak. Udah? Oke, kita kembali ke teks. Di situ fokus kita di paragraf kedua, berarti di sini. Oke, silakan dibaca. Loh, sorry. Silakan. Azira menjawab Charlie. Ada yang lain? Oke, Eca, selamat datang, Eca. Oke, ada jawaban yang lain? Coba aja, nggak masalah. C, Fazira, Charlie ya. Ada jawaban yang lain? Oke, kita langsung aja ya. Kita cek apakah benar jawabannya Charlie. Virus influenza corona bukan merupakan target Tamiflu. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah C. Fazira, tolong jelaskan, bantu saya jelaskan. Kenapa bukan A? Fazira. Ya, bentar. Halo? Boleh balik ke soal, Pak? Boleh. Ini soalnya. Maksudnya ke teksnya, Pak? Oh, teks. Oke. Coba Fazira bantu saya menjelaskan mengapa Fazira menjawab C. Silahkan, Nak. Kalau yang A itu kan, Pak, ya pernyataan yang tepat itu harusnya perawatan pasien COVID itu dilakukan dengan antivirus, Pak.
Dengan antivirus nih dia ya. Setelah itu nih kan kadang-kadang, ada kata kadang-kadang. Oke, kenapa bukan jawabannya B? Kalau yang B, yang benar itu harusnya Tamiflu itu dia kayak mana ya Pak? Dia nekan virus itu tadi gitu Pak. Kalau D, Kalau yang D itu yang benar harusnya itu pusat universitasnya itu tadi ya apa melakukan pengujian sama itunya Pak, antivirus itu tadi. Oke, sementara jawaban D, apa dibuat di situ di D? D. Oke, E. Apa? Kenapa bukan E? Karena kalau yang E itu Pak, dia dokternya sedang menguji Pak. Oke, ini kita lihat ya penjelasan. Ini penjelasan yang saya buat. Kenapa pernyataan yang tidak sesuai? Kita mencari pada paragraf kedua ini pernyataan yang tidak sesuai. Oke, ini kita lihat jawaban A tidak sesuai dengan isi kalimat pertama. Pernyataan yang tepat adalah perawatan pasien COVID-19 dilakukan dengan antivirus oseltamivir atau Tamiflu. Sementara dia bilang anti bakteri. Oke, mengapa bukan jawabannya A? Itu dia, antibakteri dibilangnya. Sementara oseltamivir atau Tamiflu di dalam teks kedua dinyatakan adalah antivirus. Maka jawabannya bukan A. Kita lihat yang B. Jawaban B tidak sesuai dengan isi kalimat pertama. Pernyataan yang tepat adalah Tamiflu dapat menekan virus dengan menekan reproduksi virus. Sementara di sini dikatakan apa? Tamiflu dapat menekan virus dengan merusak materi genetik. Ini dia. Dan menekan reproduksi inang. Ini ada dua kesalahan. Sementara dikatakan di kalimat pertama tuh menekan reproduksi virus. Kan ada jauh berbeda nih materi genetik, reproduksi dengan reproduksi inang. Maka jawabannya bukan B. Kita lihat D. Jawaban D tidak sesuai dengan isi kalimat ketiga. Karena apa? Pernyataan yang tepat adalah Pusat Medis Universitas Nebraska melakukan pengujian terhadap remdesivir antivirus COVID-19. Sementara di jawaban D telah memulai uji klinis di Pusat Medis Alaska melakukan pengujian terhadap antivirus COVID. Di sini di mana perbedaannya? Ayo. Kalau yang D Pak dia udah selesai, tapi yang di penjelasannya dia sedang melakukan. Nah, itu dia. Sedang melakukan dan sudah selesai melakukan beda ya. Kalau sudah selesai berarti ada ada hasil. Oke, kita lihat yang E. Jawaban E tak sesuai dengan isi kalimat keempat, itu pernyataan yang tepat adalah dokter sedang menguji serangkaian antivirus corona. Antivirus corona lain yang awalnya dirancang untuk mengobati Ebola dan HIV/AIDS. Sementara di sini dokter menguji antivirus corona yang lain yang awalnya dirancang untuk mengobati SARS. HIV-nya benar, tapi yang salah di SARS. Di SARS. Paham nggak kira-kira nih kenapa jawabannya C? Paham ya? Paham, Pak. Oke, sini kan udah saya buat juga ya kenapa jawabannya bukan A, B, D, dan E. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar adalah, silakan di screenshot, kita nanti kembali ke teks lagi. Teksnya ini agak banyak memang.
Udah, Sir. Oke, yuk kita lihat. Silakan dibaca dari awal. Oke. Nanti kalau udah selesai bilang baca yang awal, kita pindah ke yang kedua ya. Silakan dibaca dulu. Teksnya memang agak panjang ini. Tingkat soalnya udah ditingkatkan lah. Lebih sulit lagi daripada kemarin yang teksnya tuh sedikit gitu. Sudah slide yang pertama? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut slide yang kedua. Silakan. Oke, langsung sudah ada ini yang kasih jawaban. Kita lihat. Delta, Echa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Echa menjawab apa tadi? Delta ya, Echa. Lanjut ke teksnya atau bagaimana? Oh, sudah ada jawaban semua. Kita langsung saja ke jawaban. Oke, kita lihat lagi. Rizky Hotma juga menjawab delta, Fazira juga menjawab delta. Oke. Kita kembali ke pertanyaannya. Apakah jawabannya delta? Yap, saya minta salah satu dari 3 saudari kita untuk menjelaskan. Fazira tadi udah, saya minta Echa dulu. Coba jelaskan, Nak, kenapa bukan A, Echa? Boleh kembali ke soal, ke teks, Pak. Boleh. Bentar ya. Kita kembali ke teks. Teks yang pertama ya. Iya, Sir. Oke, silakan Echa.
Jadi kan Sir, di opsi itu katanya COVID-19 merupakan penyakit pernapasan di setiap benua termasuk Antartika. Sedangkan di dalam teks tersebar ke setiap benua kecuali Antartika. Berarti Antartika nggak termasuk. Oke, di situ letak kesalahan dari option A ya, Eca? Iya, Sir. Oke, silakan Eca lanjutkan kenapa option B, bukan option B. Tes 1. Di opsi B terdapat kata sudah ada pengobatan untuk virus corona COVID-19. Sedangkan di dalam teks tidak ada di kalimat ketiga, namun saat ini tidak ada obat untuk virus corona COVID-19. Kesalahannya di sana, Pak. Oke, cukup. Lanjut. Rizky Hotma, kenapa bukan C, Rizky? Coba lihat dulu. Option C, apa? Kenapa bukan C? Oke, kenapa bukan C? Ada yang bisa bantu saya? Ini Pak. Ya, oke. Yang slide yang pertama, Pak. Oke, coba bantu saya dulu Rizky. Kenapa bukan C? Opsi C itu kan, Pak. Boleh ada pilihan bantuan, ask the audience. Ada yang mau bantu Rizky? Di slide terakhir, Pak. Oke, di slide terakhir. Ini Eca. Iya, Sir. Oke, silakan. Kenapa bukan jawabannya C? Saya. Boleh, kalau bisa bantu Rizky silakan. Rizky bisa silakan. Bebas. Kalau misalnya Rizky agak belum bisa, silakan dibantu. Saling membantu, gotong royong. Tapi di ujian nggak boleh ya gotong royong ya. Sir, saya coba bantu, Sir. Boleh, silakan. Kenapa bukan C? Kalau yang C itu kan di pernyataan soal dia dokternya menguji dan pada hari berikutnya mereka mulai merekrut orang, Sir. Sedangkan di teks itu di hari yang sama, Sir. Di hari yang sama, berarti kesalahannya di option C mengatakan keesokan setelah uji coba, keesokan harinya baru rekrut. Iya, Sir. Sementara di dalam teks hari itu juga direkrut. Iya, Sir. Oke, kenapa bukan Delta? Kenapa bukan Eko? Kalau yang E, Sir, itu dia kan boleh balik ke slide kedua, Sir. Boleh. Silakan. Kalau yang E, Sir, di situ kan dibuat, di teks itu dibuat glukokortikoid itu diberikan kepada 18,6% pasien infeksi COVID kan, Sir? Iya. Sedangkan di soal di situ diberikan kepada 41,6% pasien COVID, Sir. Maka jawabannya salah ya. Makanya di sini, ini dia kata kuncinya. Sama ini. Oke. Terima kasih, anak-anak. Oke, kita lihat. Ini penjelasannya. Kenapa jawaban yang bukan A? Tentu sudah pasti. Menyebar ke setiap benua kecuali Antartika. Di sini tadi sudah dijelaskan dengan teman kita, Eca, termasuk Antartika. Di option A. Maka jawabannya sudah pasti salah. Kita lihat lagi jawaban B. Tidak sesuai dengan isi paragraf pertama. Karena pernyataan yang tepat adalah saat ini tidak ada obat untuk virus corona atau COVID-19 ini. Kita lihat saat ini sudah ada obat.
Sementara dalam teks dikatakan belum ada obat. Mereka masih mencoba obat, perawatannya pakai Tamiflu sama apa tadi? Tamiflu tadi lah saya lihat, sama oso apa gitu. Oke. Kita lihat jawaban yang C. Jawaban C tidak sesuai. Tadi sudah dijelaskan dengan teman kita tadi, Pak Zira, bahwa di dalam di option C, para dokter mulai menguji vaksin eksperimental pada tikus percobaan dan pada hari berikutnya mereka mulai merekrut. Padahal sesuai dengan paragraf kelima, pernyataan pada hari yang sama mereka mulai merekrut orang lain. Jawaban E, glukokortikoid yang diberikan kepada 41%. Nah, sementara 18,6%. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi di sini, nah, untuk soal-soal seperti ini memang kita namanya soal pemahaman bacaan. Makanya memang dipahami betul teks ini. Mereka akan buat itu hampir mirip-mirip gitu, bahkan banyak soal yang mengecoh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan di screenshot dulu. Oke, silakan di screenshot, kita nanti kembali ke teks. Sembilan orang cuma. Abdi, apa kabar Abdi? Alhamdulillah baik, Sir. Abdi udah kirim ujian praktek bahasa Indonesia, nak? Udah, Sir, ke Gmail. Oke, mantap. Di screenshot ya Abdi, soal ini Abdi. Baik, Sir. Kalau udah, bilang udah ya nak, biar kita kembali ke teksnya. Udah, Sir. Oke, kita kembali ke teks ya nak. Ini soal terakhir kita di pertemuan ini. Silakan dipahami. Ini terlalu kecil ya. Jarak jauh ini nak ya. Karena ada ini nih, bisa dipindah nggak ya? Oh bisa. Oke. Kalau udah, kita bisa ke slide berikutnya. Tolong kasih tahu saya kalau sudah. Sudah? Sudah? Oke, kita lihat jawaban dari Dewi, Eko. Saya langsung aja ya nak, waktu kita juga sudah sempit. Oke, jawaban yang benar adalah B, Pak.
B. Itu dia. Oke, kita lihat. Kenapa jawabannya B? Jawaban A tidak sesuai dengan isi paragraf ketiga, karena pernyataan yang tepat adalah Angkatan Laut Amerika Serikat telah memesan kapal selam robot jarak jauh yang lebih besar dan persenjatai dengan 12 tabung torpedo. Sementara di sini dikatakan 15 tabung Torpedo. makanya salah. Yang C, jawaban C tidak sesuai dengan isi paragraf kedua, karena pernyataan yang tepat adalah kapal selam otonom yang sudah dibuat sebelumnya dapat menyelesaikan tugas tanpa melibatkan manusia. Sementara di sini dikatakan tidak terlalu cerdas dan memiliki fungsi terbatas dan masih tergantung dengan manusia dalam penggunaan. Sementara ini sudah tidak perlu melibatkan manusia lagi. Di situ letak kesalahannya. Yang D, tidak sesuai dengan isi paragraf pertama karena pernyataan yang tepat adalah Klaus menggunakan sensor dan algoritma untuk menjalankan misi kompleks. Sementara di sini untuk menjalankan misi kompleks manusia. Dia hanya misi kompleks, di sini ada kata manusia. Hampir mirip, ini sangat menipu sekali. Yang E, jawaban E tidak sesuai dengan isi paragraf pertama karena pernyataan yang tepat adalah kapal selam robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut. Di sini kapal selam robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang dapat membunuh tanpa dikendalikan manusia sedang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata. Ini hampir mirip. Nah, coba tengok. Di sini kalau dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Paham? Paham, Pak. Nah, di situ nanti tolong ini nanti saya masukkan ke psikologi, tolong dibaca-baca lagi. Baiklah Nak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang lain yang belum mengirimkan ujian praktek Bahasa Indonesia agar segera dikirimkan ke email saya, nggak usah di psikologi. Karena nanti dikhawatirkan datanya itu korup. Jadi tolong kirim ke psikologi saya. Kalau pakai Google Drive, tolong Google Drive-nya dibuka sehingga saya punya akses untuk mendownload videonya. Tolong disampaikan ya. Iya, Pak. Nah, baiklah anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah kepada kita dan kita dapat menyerap ilmu dengan baik pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Sama-sama, Nak. Sama-sama, Nak. Selamat berjumpa kembali.